Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Fadila dari kelas 12 Agama 2, nomor absen 9. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian lisan tugas fikih tentang mawaris. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 4, yaitu menjelaskan ahli waris dari nomor 16 sampai dengan 20. Nah, ahli waris di nomor 16 terdapat anak laki-laki, saudara laki-laki seayah. Nomor 17 terdapat paman kandung. Nomor 18 terdapat paman seayah. Nomor 19 terdapat anak laki-laki, paman kandung. Dan nomor 20 terdapat anak laki-laki, paman seayah. Sekian penjelasan mengenai ahli waris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 14 tentang bagian ahli waris dari nomor 19 sampai dengan 20. Nah, nomor 19 yaitu anak laki-laki paman kandung yang berhak menerima bagian asobah, tapi terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, saudara perempuan kandung yang jadi asobah, saudara perempuan seayah yang jadi asobah, dan paman kandung, paman seayah. Selanjutnya, bagian 20 yaitu anak laki-laki paman seayah yang berhak menerima bagian asobah, tapi terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, kakek saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung yang jadi asobah, saudara perempuan seayah yang jadi asobah, anak laki-laki paman kandung, dan paman seayah. Sekian penjelasan mengenai pembagian ahli waris. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab ujian lisan di soal nomor 24, yaitu menjelaskan atau menghitung ahli waris nomor 9, 16, dan 27. Nah, langsung saja untuk di nomor 9 terdapat ahli waris istri, 2 anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu, dan saudara perempuan kandung. Nah, untuk bagiannya, istri mendapatkan bagian 1/8 karena ada anak, dan 2 anak perempuan mendapatkan asobah karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan bagiannya asobah, ayah mendapatkan bagian 1/6 karena ada ibu dan anak, dan ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak, dan saudara perempuan kandung mendapatkan bagian terhijab karena terdapat anak laki-laki. Langsung saja, untuk asal masalah kita menggunakan tawafuk, yaitu KPK dari 8 dan 6, yaitu 24. Nah, karena asal masalahnya adalah 24, maka 1/8 dikali 24. 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3, maka 3 dikali 1 adalah 3, maka kita letak di sini adalah 3. Dan selanjutnya, karena di sini asobah, maka kita hitung di akhir nanti, dan ayah mendapatkan 1/6, maka 1/6 dikali 24. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. 4 dikali 1, maka hasilnya adalah 4, maka kita letak di sini 4. Untuk ibu sama ya, karena sama-sama 1/6. Nah, untuk saudara perempuan kandung hijab, maka tidak dihitung. Nah, untuk penerimaannya, karena di sini sudah terlihat nilainya, maka 3/24. 24 ini adalah asal masalahnya dikali 192 juta, yaitu jumlah dari hartanya, maka hasilnya adalah 24 juta. Nah, untuk bagian ayah totalnya adalah 32 juta, dan untuk ibu adalah 32 juta. Maka hasil dari keseluruhan ini adalah 88 juta. Nah, langsung saja kita hitung untuk bagian anak laki-laki dulu ya. Untuk anak laki-laki yaitu 1, karena dia cuma 1 orang, maka 1 dikali 2 dan hasilnya adalah 2. Nah, untuk anak perempuan yaitu 2 dikali 1, 2 orang dikali 1. 2 dan 1 ini anak laki-laki harus mendapatkan lebih besar, maka di sini terletak 2 dan anak perempuan 1. Dan hasilnya adalah 2, di sini hasilnya adalah 2. Maka 2 ditambah 2 adalah 4.
Nah, untuk bagian anak laki-laki, 2/4 dikali 104. Nah, 104 ini adalah karena jumlah hartanya 192 dan hasil dari bagian tadi 88, maka 192 dikurang 88 hasilnya adalah 52 juta. Maka anak laki-laki mendapatkan harta warisan yaitu 52 juta. Nah, untuk anak perempuan 2/4 dikali 104 sama ya. 104 ini adalah pengurangan dari jumlah harta dan penerimaan dari yang udah kita kali tadi. Hasilnya adalah 52 juta. Karena anak perempuan dia 2 orang, maka 52 juta dikali 2 dan hasilnya adalah 26 juta. Maka satu orang anak perempuan mendapatkan bagian 26 juta dari harta warisan. Sekian penjelasan untuk di nomor 9. Akan kita lanjut di nomor 16. Nah, selanjutnya di nomor 16 yaitu terdapat ahli waris istri, ibu, 2 saudara perempuan kandung, dan saudara seibu. Nah, untuk bagiannya, istri mendapatkan bagian 1/4 karena tidak ada anak dan cucu. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena terdapat lebih dari 2 saudara. Dan 2 saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 2/3 karena 2 saudara. Dan saudara seibu mendapatkan bagian 1/6 karena cuma seorang. Nah, asal masalah dari ahli waris ini adalah 12 karena kita mengambil asal masalah dari tawafuk, yaitu kita ambil KPK dari 4, 6, dan 3. Maka untuk bagian istri 1/4 dikali 12. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Maka 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Maka untuk bagian istri adalah 3. Dan untuk ibu 1/6 dikali 12. Dan di sini asal masalahnya adalah 12. Maka 12 dibagi 6 adalah 2 dikali 1, 2. Maka hasil ibu adalah 2. Dan untuk saudara perempuan kandung 2/3 dikali 12. 12 dikali 3, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4, maka 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka saudara perempuan kandung adalah 8. Untuk saudara seibu yaitu 1/6 dikali 12. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 3. 12 dibagi 6 hasilnya 2 ya. 2, maka kita letak di sini adalah saudara seibu 2. Nah, karena penjumlahan dari bagian yang sudah kita bagi-bagi tadi, untuk asal masalah ini hasilnya penjumlahannya adalah 15 ya. Berarti terjadinya aul. Aul itu adalah kelebihan harta. Karena asal masalah mulanya adalah 12 tapi jumlah bagiannya adalah 15, maka terjadinya aul. Nah, langsung saja untuk penerimaan 3/15. 15 adalah asal masalahnya dikali 600 juta. 600 juta adalah jumlah harta warisan, maka jumlahnya adalah 120 juta. Untuk ibu hasilnya 80 juta. Untuk 2 saudara perempuan kandung adalah 320 juta. Untuk saudara ibu adalah 80 juta. Maka hasil keseluruhannya adalah 600 juta. Nah, untuk saudara perempuan kandung karena dia 2 orang, maka 320 juta itu dibagi 2, maka hasilnya 160 juta. Dan masing-masing dari saudara perempuan kandung ini mendapatkan 120 juta. Sekian untuk soal nomor 16. Nah, langsung saja ini soal nomor 27 ya. Nah, di nomor 27 ini terdapat ahli waris dari istri, ibu, dan bapak. Nah, untuk bagiannya, istri mendapatkan bagian 1/4 karena tidak ada anak dan cucu. Ibu mendapatkan 1/3 sisa karena terjadi kasus garawin. Bapak mendapatkan 2/3 karena 2/3 sisa karena terdapat kasus garawin. Nah, untuk asal masalah, kita menggunakan tamasul. Karena sama-sama bisa dibagi dan angka yang paling besarnya adalah 4, maka kita menggunakan asal masalahnya adalah 4. Nah, untuk istri 1/4 dikali 4, maka 4 dibagi 4 adalah 1. 1 dikali 1 maka hasilnya 1. Dan bagian istri 1 ya.
Nah, untuk penerimaan, langsung saja ya, untuk penerimaan 1/4 dikali 240 juta. 240 juta ini adalah jumlah dari harta warisan, maka hasilnya adalah 60 juta. Nah, untuk mencari dari sisa ini, maka 240 juta ini kita kurangkan 60 juta hasil dari ini ya, maka hasilnya adalah 180. Nah, untuk ibu 1/3 karena sisanya adalah tadi 180, maka 1/3 dikali 180 maka hasilnya adalah 60 juta. Nah, untuk bapak 2/3 sisa dan sisanya adalah 180, maka 2/3 dikali 180 dan hasilnya adalah 120 juta. Karena tadi adalah 60 juta, 60 juta ditambah 60 juta dan ditambah 120 juta, maka hasilnya adalah 240 juta. Sekian tentang soal nomor 27. Sekian penjelasan tentang soal ujian lisan untuk Mawaris dari nomor 4, 14, dan 24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.